Hey guys, saya Hadrian Menat. Saya adalah narasumber di IDX Channel Indonesia dan saya adalah narasumber di CNBC Indonesia. Dan saya adalah seorang profesional trader. Mau tahu? Ya. Ya. Halo semua, kembali ke channel Genesis Trading System. Nah, hari ini kita lagi bikin tema duet analisis. Nah, ini udah hadir di tempat kita Cirisa Suryanata. Halo Ci. Hai, Ya, halo. ini yang belum kenal Cirisa ini sebenarnya narasumber juga dan sebagai analis di sekuritas juga ya Ci ya. Nah, dia suka hadir di CNBC juga, di IDX Channel pernah, dan di TV One juga pernah ya Ci ya. Berita satu Berita ya? satu. Berita satu, oke. Ya. Nah, kali ini kita bahas saham review mingguan aja nih teman-teman. Nah, Oke. sahamnya kita nggak janjian nih, kita sebenarnya random aja nih sama Cirisa. Nah, oke, Cici pakai Metastock ya Ci ya untuk menganalisanya ya? Iya. Kalau kebetulan nih mengenai analisa mingguan kemarin gue bikin nih Mhm. regional sama commodities Oke. sama USD IDR. Mau juga nggak? Boleh Ci. Oke. Heeh. Oke, ini Cici analisis dulu ya, ntar Boleh. ganti-gantian. Oke, silakan Ci. Sebentar ya. Jadi yang kemarin saya bikin aja nggak apa-apa ya. Nggak Udah apa-apa, nggak dikerjain apa-apa. kok. Sayang. Soalnya masih fresh banget. Jadi kita mau tahu kan seminggu kemarin lah istilahnya, per penutupan minggu, ini maksudnya hari trading kemarin terakhir, di mana posisi Dow Jones, S&P, kemudian, USD IDR, pastinya IHSG sendiri ya kan, dan beberapa komoditi penting seperti nikel dan crude oil. Oke, Ya. coba kita langsung ke saya punya, mmm, PowerPoint. Slideshow. Nah, for your information nggak apa-apa. Ini Cirisa kan adalah analis dari Henan Putih Sekuritas ya Ci ya. Mhm. Nah, jadi yang mau buka account nanti bisa hubungi Cirisa nih. Nah, nanti saya minta Ya. Instagramnya Cici ya. Ya, oke, sip. Ya, jadi memang suka saya bikin secara berkala ini weekly update. Jadi, selainnya kita berkutat memang pada market, utama kita adalah IHSG ya. Tapi kita perlu tahu dong, regional market kita nih kayak apa gitu. Kenapa kalau misalkan si Dow Jones kemarin ada nyemplung sekitar 600 poin, kita tuh ikut bergejolak juga ya kan. Mhm. Dan, kemarin juga ketika si Dow Jones-nya ini berhasil rebound tapi kembali disusul oleh longsor susulan itu di mana dia berada sekarang. Nah, oke, di depan kita sudah ada Dow Jones sekarang? Yes. Ya, oke. Chart Dow Jones seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah daily, sorry. Ini chart daily dari Dow Jones. Ternyata doi mengalami support testing. Persis pada ini kemarin saya bikin Jumat. Oke, berarti ini kondisi dia Kamis ya. Kamis itu dia sempat menyentuh support di sekitar area 30.550. 30.547 sebenarnya persisnya pada low dia saat itu ya. Nah, tapi good news-nya adalah Dow Jones masih berada dalam tren naik sebenarnya. Nah, dan penurunan kemarin mudah-mudahan cuma sekedar support testing dan tidak disusul oleh longsor susulan. But by the way, mungkin kita bisa kita bisa cari Dow Jones kemarin Jumat gimana ya kondisinya. Jujur saya belum buka sih. Mari kita buka investing. Nah, Dow Jones-nya ternyata hijau terang benderang, Rebound ya. saudara-saudara. Ya, Padahal buka-bukanya 11.900. merah dalam itu kemarin. Oh, Merah. oke. Mungkin dicoba lagi ya level 30.550 itu. Mari kita lihat. Nah, apakah perhitungan saya benar atau tidak? Oke. Days range kemarin Dow Jones 30.766 posisi low-nya dan tertinggi 31.580 ditutup pada 31.500 which is sedikit berada di atas resisten pertama. Yeay, akhirnya berhasil melewati Rebound MA10 ya. dan 20-nya, Bro. Ya. Yang ini saya bilang nih resisten penting nih 31.400 adalah resisten MA10 dan 20. Jadi doi harus bisa naik ke atas ini. Dan
syukurlah posisi penutupan kemarin itu kita, Di siapa? atas. Sorry, Dow Jones ini berhasil di atas resisten, jadi, weekend ini kita bisa tidur dengan tenang. Siap. Kalau ada yang mikirin Dow Jones gitu ya, kalau gue sih udah market tutup gue nggak mikir lagi apa-apa. Oke, but it's good to know bahwa Dow Jones mengakhiri, minggu ini dengan tes support yang bisa dibilang sukses karena posisi closing-nya dia balik lagi ke atas, support MA10 dan 20 ya. Oke, Dow Jones bisa kita bilang sukses support testing-nya. Mari sekarang kita beranjak oh ya sorry, sebelum kita beranjak S&P, setelah ini Dow Jones mau ngapain? Nah, mudah-mudahan dia bisa stay di atas 31.400 itu dengan mantap, jangan turun-turun lagi dan sekarang, moving forward ya, keep moving forward ke arah 32.000 ini previous high-nya kemarin dan kalau misalkan, mengarah ke resistance channel ini, karena saya aliran klasik jadi saya banyaknya tarik-tarik garis ya, Hadrian, ke Iya iya. sekitar 32.250. Nah, tarikan garis jangka panjang ini ada di sekitar 32.250, 32.000 deh, good enough. Oke. Shall we continue ke S&P? Yes, silakan, Ya, Ci. oke. S&P. Nah, S&P-nya juga, kemarin testing support, coba kita cek S&P posisi terakhir ya, naik hampir 2% juga, penutupannya ada di 3841. 3841 good enough, saya, ini adalah resisten pertama yang saya tulis di sini, 3841 di mana ya? 3841 masih di sini ya, oke. Sebenarnya masih sedikit di bawah MA10 dan 20-nya, tapi, well, mengikuti Dow Jones sepertinya, mmm, bisa dibilang support testing-nya ini juga lumayan oke. Nanti minggu depan kita berharap S&P bisa naik ke atas 38, lewat ini MA10 dan 20-nya ke atas 3890 and then, previous high dia ada di sekitar angka 3950, 3950 di sini previous high dia ya. Kalau mengarah ke resisten trendline ini ada di sekitar area 4 ribuan. Si oke. Oke. Dan, next adalah USD IDR, oke. Jadi, Hadrian, classical technical analysis ini bukan cuma kita pakai di, indeks atau saham aja. Aku pun juga menyertakannya di forex sama nanti ada beberapa komoditis yang bisa kita intip ya. Ya. Oke, secara analisa top to down, sesudah tadi regional, sekarang mari kita lihat forex kita. Kan, rupiah kita melemah nih belakangan ini. Mhm. Ternyata kalau secara fundamental, si US dollar-nya sendiri yang menguat against banyak mata uang, ya kan? Iya iya. Karena US mhm, index-nya menguat tiba-tiba kemarin, ya karena lumayan. US index-nya menguat, heeh. Mari kita lihat USD ID, versus IDR kita yang sekarang sudah berada di sekitar angka 14.330. Nah, ternyata, sudah dari beberapa minggu yang lalu saya bilang ini kayaknya kalau lihat dari polanya, IDR tidak bisa begitu kuat, menguat lagi, maksudnya di bawah 13.800 itu agak susah, 13.800 kenapa? Soalnya waktu dia bottoming di 13.900 ini, RSI-nya sih udah ngomong, ada positive divergence, ya. Oke. Jadi ketika, dia kembali membuat apa, bukan new low, same low. Dia Yes. membuat same low di sekitar 13.900, tapi indikator yang kedua ini udah mulai rada-rada nanjak sedikit gitu. Nah, ini artinya mungkin akan terjadi rebound pada USD. Nah, dan kebetulan benar. Jadi, bisa dikategorikan bahwa ini adalah pola double atau triple top malah. Ini, 1, 2, 3. Nah, triple top dengan Triple bottom, neckline sorry, Ci. sorry triple bottom, ya, Heeh, di bawah triple dia. bottom, Heeh. heeh, yang sudah di-breakout neckline-nya di sekitar Oke. 14.200 ini. Nah, sekarang dia uptrend mulai. Nah, Terus Ci, bisa ini kita boleh lihat Ci, sebentar Ci, mewakili pertanyaan teman-teman yang agak awam nih pasti. oke Apa tuh. sih hubungannya USD IDR dengan saham di Indonesia pergerakannya?
apa hubungan USD IDR dengan saham. Kenapa kita Ya, mesti lihat in si USD IDR nih, biasanya gitu kan? selainnya itu akan memberi sentimen kepada, perekonomian kita secara umum dalam arti, yang dituju itu adalah emiten. Emiten kita kan banyak mungkin ada yang beberapa pemakai barang impor. Nah, Mhm. yang banyak, porsi hutangnya dalam US dollar. Kalau misalkan rupiah kita melemah, nah akibatnya jumlah hutangnya dia pun akan ikutan membengkak. Yang mana, dalam situasi kondisi ekonomi lagi sulit seperti sekarang ini, well, itu adalah suatu beban tambahan, ya kan? Oke. Eee, tetapi di satu sisi sebenarnya Jadi kok hilang begitu dah? iya, Oke, nggak apa-apa, kira-kira kan sorry. kayak temen juga Iya, ada yang bilang nih, yang Indofood kan heeh. katanya hutangnya banyak dalam USD nih, sehingga Iya, terus itu, ini akan berefek kepada, si emiten tersebut gitu kan. pendapatan. Ya, Iya, atau ada juga yang ujung-ujungnya ekspor gitu akan kan. Oke ujung-ujungnya oke. akan membebani dia punya, net income lah, gitu. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang nanya, apa hubungannya ini, sebenarnya hubungannya ke emitennya gitu kan. Ada emiten Iya, yang betul. menggunakan USD ini sebagai ekspor Heeh, import, ada yang sebagai hutang. Nah, iya, ini memberikan sentimen heeh, kepada emiten-emiten tersebut, gitu. betul. Sip, Tujuannya apa, sorotannya maksudnya, sorotannya mhm, akan lebih kepada beban emiten yang bersangkutan yang mempunyai porsi hutang, dalam USD besar, gitu. yes, Oke, oke, kita lanjut. Nah, dengan di breakout-nya USD IDR ini di neckline 14.200 maka terbuka jalan USD untuk menguat menuju 14.500-an. 14 antara 14.500 sampai 14.560. Nih, di sekitar sini nih ya. mhm, Nah, oke untuk, jalannya tentunya bertahap, secara di sini juga ada gap-gap menganga kan. Jadi, tujuan pertama probably sekitar 14.370, USD akan menguat ke situ, kemudian baru ngisi gap kedua di sekitar 14.512 sampai targetnya dia 14.562. Ya, oke. oh, Nah ini IHSG-nya. Kita kemarin penutupan hari Jumat, ternyata kita masih berada di atas support MA20. Oke, good. Jadi, waktu kita selesai closing market ini kan si Dow Jones belum berjalan ya. mhm, Untung Dow Jones-nya ijo ya, Hadrian. Jadi ini betul, ada kemungkinan nih, minggu depan kita akan bisa rebound karena, kebetulan posisi kita juga belum jebol dari support lower channel tersebut, lower channel ini ya. I see, Posisi kita belum jebol dari posisi lower channel ini, terus masih ada bantuan MA20, MA50, ya mudah-mudahan minggu depan ini, apa, parallel channel ini tidak jadi break ke bawah, karena kalau break ke bawah ya otomatis 6.000 kita pasti akan ketemu lagi gitu ya. oke, Secara betul, itu adalah, level support terdekat. Tapi mudah-mudahan Senin enggak ya kita bisa rebound. Nah, reboundnya kemana? Tujuannya of course balik lagi ke atas angka 6.300. Kemarin kita even bahkan sempat 6.400 ya kan? Level tertingginya sebelumnya ada di sekitar 6.500-an. So, yeah, I would say 63, 64 lalu 65 lah gitu. Mudah-mudahan kita bisa capai kembali ya. 6.000 akan ya apa sorry, bukan 6.000, supportnya kita berarti kemarin terendah adalah di sekitar 62, 6.200, ya, 6240, 6 empat sampai puluh 6210 ya. ya. Ya, sekitar 6.240 sampai 6.210 ini, oke. Oke, Oke lanjut terus kemana ini, nah, komoditis nikel. Ini 2 sahamnya yang lagi kemarin-kemarin happening, Antam, Inco, emang lagi turun dalam juga kan ya. iya, Inco sampai gap down gitu. Ternyata harga komoditi nikelnya juga lagi hancur gitu. mhm, Dan, coba lihat, waktu Oktober kemarin nikel, menapaki uptrend-nya dalam pola parallel channel ini. Tapi, dalam ini daily, ya, ini daily chart. Dalam 3 hari terakhir itu dia jebol, tren naiknya berakhir, for now gitu.
dan ternyata sudah mencapai target turunnya di sekitar 16.500, malah, sedikit overshoot ke sekitar 16.200 sampai 16.100-an. Good news-nya adalah RSI-nya sudah masuk ke wilayah oversold dan, sudah di area support juga alias area target. Satu, kita bisa berharap penurunan dia sudah terbatas, sudah Oke. sampai bottom lah Sudah istilahnya. mulai mengandai Ya, lah harusnya sih. iya, sudah stop gitu. Hmm. Tapi yang kedua, bagaimana dengan potensi rebound nikel? Nah, this is another thing gitu. Apakah nikelnya bisa rebound kembali ke angka 18 ribuan? Secara dia sekarang terjerembab ke dalam Hmm. harga 16 ribuan Ya. ya. Nikel tuh sempat 20.000 loh nih titik tertingginya. Mungkin saat itu juga Antam lagi di 3.500 antara 3.000 gitu ya kan. Iya, yang lagi Nah, hot-hotnya sekarang nanti. ya lagi hot-hotnya katanya Tesla mau masuk lah ini Elon Musk mau dateng lah atau kita udah ada pembicaraan online katanya gitu, akan teken ini itu. Hmm. But then, mmm, yang ada adalah ternyata Tesla tidak tertarik untuk, ke kita punya nikel atau battery EV, malah dia lebih ke solar storage eee energy storage, sorry, Energy storage. ke energy storage-nya, heeh. Ya, oke. Despite semua itu sebenarnya harga nikelnya sendiri juga bisa kita lihat trennya bagaimana. Jadi kalau menilik potensi rebound pada harga komoditi nikel, ini jalannya harus bertahap supaya bisa balik lagi ke 18.000. So, nikel akan coba naik kembali, harus mencoba naik kembali, untuk bisa, memperbaiki uptrend-nya dia. Pertama, resistennya ada di 16.500, kemudian 17.000 sini, and then ya baru 18.000 sebelum, nangkring lagi ke atas 18.500-an. Oke, ya untuk jangka pendek, short to mid term, ini kayaknya target yang agak visible bisa dicapai ya. Tapi lebih dari itu, I don't know, karena sejujurnya ini tren naik dia udah Udah patah sih. rada udah off, udah game over gitu. Dan ini kalau udah di bawah MA 20 nih dia dia perlu beberapa kali percobaan gitu. Mungkin dia akan melandai lagi, bikin base lagi atau bikin pattern like double bottom or whatever gitu ya. Baru dia bisa nembus lagi ke atas MA 10 dan 20-nya. Selanjutnya adalah crude oil. Nah, crude oil ternyata trennya masih bagus. Hmm. Dari bulan November tahun lalu dia masih naik terus ya. Dan belakangan ini negara-negara OPEC itu juga kan sudah memutuskan bahwa tidak akan menambah produksi sampai April ini. Mereka udah putusin itu. Oke, so harganya so kurang lebih terjaga dan kita bisa assume bahwa tren naik ini masih akan uh, masih akan intact gitu ya. Tapi di harga crude oil sekarang obviously berada di area resisten. Sementara ini hati-hati bahwa RSI-nya ada negative divergence. Artinya apa? Pertama-tama harus saya tekankan dulu bahwa indikator ini fungsinya adalah pembantu, ya, pendukung. Jadi yang utamanya itu adalah price movement-nya. Ya. Kalau kita lihat price movement, harga crude oil bullish. Uptrend-nya masih intact, iya, nggak kayak si nikel tadi yang udah Ya. berantakan gitu kan. Nah, but probably di sekitar harga berapa ini? Terakhir 64,8. Iya, hampir Ya. 65, heeh. Mungkin dia akan pullback sedikit. Wajar aja, pullback-nya kemana? Kalau masih ke area lower channel ini ya fine-fine aja, normal aja gitu loh. Secara ini masih di dalam slope naiknya dia. So, kalau crude oil-nya agak-agak turun ke sekitar 62 atau 60,8 ini masih nggak apa-apa sih. Masih nggak apa-apa kalau masih daerah sini. Even di sekitar area 59 dekat bordernya 60, angka bulat jadi dari support psikologis itu juga masih fine. Yang penting in overall uptrend channelnya ini tidak terganggu, nggak patah gitu ya. Oke. Next-nya lagi saya CPO. punya CPO. Ya, CPO. CPO, trennya juga bagus dari
Tahun lalu? Ya, Iya tren tahun kan? lalu ini tren CPO cukup bagus ya, dan masih diramalkan produksi masih akan terganggu akibat efek iklim La Niña ya, yang menyebabkan, curah hujan akan lebih tinggi 40% dibanding biasanya. Jadi ya, apa, kalau hujan badai gitu menggenangi, perkebunan dan itu akan menghambat produksi. So, ketika produksi terhambat, supply-nya limited, maka harga akan masih naik, ya. Again, bisa kita lihat dari chart ini bahwa bullish-nya harga CPO masih intact, ya. Eee, tapi sekali lagi perlu diperhatikan juga bahwa mungkin ini dia punya indikator RSI-nya, eee, udah momentum penguatannya udah mulai melemah gitu ya. Kenapa? Karena, harga CPO-nya bikin new high, tapi indikator RSI-nya flat-flat aja tuh. Nah, ini artinya momentum penguatannya sudah mulai agak melemah, nggak Nggak ke se-powerful ya seperti kayak awal nih sebelumnya. ya, pas awal kan Iya, nggak kenceng tuh. kayak awal-awalnya Heeh. kenceng, mmm, dan masih sangat normal sekali kalau harga CPO itu, mmm, harus mencoba ini long term trend, iya, harus mencoba area support di sekitar 10.38 atau 10.40 sini, masih nggak apa-apa sih, masih fine-fine aja, ya. Even kalau misalkan, harga CPO harus jatuh ke lower channel-nya ini, which is di sekitar 1.000, hampir dekat harga 1.000 gitu, itu juga masih fine karena uptrend-nya belum terganggu. Angka bulat 1.000 itu sendiri juga harusnya menjadi support psikologis, ya. Oke. Oke, CPO masih bullish, tapi, ngomong-ngomong soal emitennya kayaknya belum begitu tercermin ya, Bro, ya? Iya, emiten yang Mhm, pertama kan ARI, LSIP ya, agak-agak mhm, sideways ya justru ya terakhir ya. iya. Oke. Apakah mungkin mereka punya, dan US dollar kan juga sebenarnya menguat itu bagus buat mereka ya. Mereka Iya iya, pendapatannya dalam USD, but betul. maybe mereka bebannya juga dalam USD. Iya Ya, iya. oke. Ya, maybe you have another saying di situ, punya pendapat lain, Ya atau secara netizen technically kan ada juga. sideways ya, jadi kayaknya Mhm, masih iya, wait and see. Tapi harga CPO sih bagus mhm, sih, so far CPO mhm, bagus, tapi tinggal tunggu pergerakan sahamnya sendiri aja berarti kan sebenarnya. mhm, mhm. Oke, Oke, apakah kita masih punya ya, di situ selesai update market saya mingguan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin atau ada yang kurang jelas? keren Ci, update market, komoditi dengan, market global ya. Nah, Ah mungkin kita langsung masuk ke related ke ini kali ya, ke sahamnya gitu. Mungkin di sini ada beberapa mhm, saham pilihan nih yang di-request sama teman-teman di ya, grup. Oke, kita mhm. bahas mungkin yang pertama nih, yang lagi hot kemarin Jumat adalah saham pakan ternak, Ci, Java Oh dan ya, Pepin. poultry betul, Nah, yuk Chepin, Java. kita For me bahas. personally saya lebih suka Java sih. Oke, mari kita bahas Java Yuk ya. kita coba lihat chartnya Cici dulu Java. Ya, udah punya posisi belum Bro di Java ngomong-ngomong? Saya nggak punya, nggak punya Java nih, Oke, ketinggalan. ya. Nah, di depan sudah Metastock saya. Ya, sudah. Oh, ini Cepin dulu Oke. nih. Iya, itu Chepin. Nah, Oke. Javanya penampakannya seperti ini. Looking good ya. Oke, Java is looking good. Buat saya targetnya kemarin syukur dia udah bisa lewatin garis, resisten garis hijau ini yang berada di sekitar 16.25. So, next week itu akan jadi support terdekat dia, kalau harus pullback sejenak untuk uji support 16.25 Java ya. Oke. Nah, and then area targetnya buat saya ada di sekitar, 1.700, 17.20 sampai 17.50. Gampang aja, ini adalah, titik tertinggi dia sebelumnya. I see. Nah, ya kalau Metastock kita gampang bikin parallel channel seperti ini, extend right. Nah, oke. Untuk Java jelas ini rekomendasinya buy, volume juga walaupun masih sedikit unyu-unyu tapi mudah-mudahan besok-besok bertambah.
dengan adanya animo, tapi untuk rata 20 hari sih ini jelas, suatu peningkatan ya. Ya bagus sih Bolehlah, kemarin mhm, 118 dio lumayan nih, iya, gede, heeh, bolehlah dia kemarin breakout dengan volume ada gitu ya, at iya. least dibanding rata 20 hari, okelah good, gitu. Ya, so I'm hopeful di Java 1.700 sampai Oke, 17.50, let's see, Java ya. ya. Oke, nice. Oke, kita, coba aku pakai yang Genesis ya, Ci, Genesis. ya? Ya, Oke sorry saya stop share. oke. Mhm. Kita coba ya teman-teman yang versi Genesis nih. Oh, oke, sip, Oke, bisa. ini Iya, udah kami bongkarnya ya, oke. Java. Mhm. Nah, Java, nah ini sama sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya sebenarnya Hadrian ini belajarnya dari Kirisa juga dulu teknika klasiknya. Banyak yang nggak tahu juga gitu. Wih. Belajarnya di situ juga. Terus sama ini di Genesis kita lihat polanya sudah mulai breakout. Nah, kalau Wait, sorry, lucu sih ini, kebetulan mata aku langsung tertuju ke sebelah kiri atas itu, ada uang makan siang 1 juta. What's ya that? itu, gini, jadi kalau dalam trading ke di Genesis ya teman-teman terus kan mau investasi nih di sebuah saham. Pasti kan ketemu big boss dong. Ya aku mesti siapin dong namanya uang budget makan siang atau uang ngopi lah buat dia. Ah. Itu dalam rupiah gitu, siapin, sejuta deh gitu, let's say. Nah, di sini kan sebenarnya support levelnya kan kurang lebih di 1.580 ya atau 4% kan. Nah, kalau di Iya. sekitar support 1,5 ya, sekitar 4%. Nah, kalau dia sejuta dibagi 4%, kurang lebih dia bisa beli 17 juta. Jadi, uang makan siang ini adalah maksimum risk dalam rupiah yang dia bisa tanggung sebenarnya. Konsepnya begitu Oh, oke. sebenarnya. Jadi ketika dia mau beli ini, ya tinggal disesuaikan, dia punya, Mhm. budget sekali trading ini siap budget traktir si bosnya berapa nih gitu. Ya kata-kata sih berharapnya ditraktir makan siang kan sama bosnya kan, jangan-jangan naktir Iya. gitu loh. So far sih kita Ya, sering ini pengen ditraktir gitu. oh, oke, ini persiapan kalau kita harus nraktir si bos makan siang gitu, Iya, kita oke. bukan rugi, kita cuma Jumlah bayarin yang dia makan siang kan, next time kan dia bayarin iya, kita. betul. Jumlah yang bisa kita tolerir gitu ya. Oke, oke, Yes budget, yes. budget. Iya, ya. Oke, good. Nah, Oke, ini sorry, lanjut. sama kayak Cirisa, cara baca Genesisnya mirip-mirip. Kalau Cirisa pakai MA 10, 20, 50, di Genesis pakai 3 garis juga. Sebenarnya sama, seminggu, sebulan, 3 bulan. Cuman bedanya kita nggak moving average, kita pakai harga kejadian terbanyak sebenarnya. Mhm. Jadi selisihnya kurang lebih 2%-an sebenarnya sama moving average, tapi kurang lebih mirip-mirip sih. Karena kita lebih suka lihat modal orang di pasar tuh players di angka berapa, kurang lebih gitu. Makanya kita Oh, pakai kamu tahu ya? angkanya harga kejadian terbanyak. Nah, Oke. sama kayak Cirisa, kita juga bilang nih, wah boleh buy, back out of box, volume volume rasio 3,5 kali nih. Jadi dibandingkan rata-rata 20 harinya, volume dia sebenarnya 3,5 kali lebih besar dibanding rata-rata 20 hari volume dia. Nah, Mhm. kalau Cirisa pakai RSI, di kita namanya GPS. Sama sebenarnya Ci, prinsipnya, sama-sama Oh, oke. momentum. Jadi dia memang Mhm. kalau dark green ini overbought, kalau dark red nanti oversold. Jadi mirip-mirip. Oke. Aha. Ya, kalau seperti ini dark red, nah dia oversold gitu, di bawah 30, Oh, di atas oke. 70 overbought ya. RSI tapi Oke. dimodifikasi ya bahasanya. Ada Oke, oke. momentumnya, ada osilatornya ya, kita modifikasi Iya. gitu. Nah, resistance sama, kita hopefully juga sama. Kalau ini Mhm. breakout, sistem dekat adalah previous stop box 1720 di sini. Mhm. Nah, ini 1.720. 17 Oke, ya betul. 60. Mhm. Sama. Mhm. Jadi kalau ada yang Iya, nanya, iya. Genesis ini dengan teknikal klasik, ya sebenarnya sama. Ini cuman bedanya Mhm. visualisasinya aja gitu. Kalau teknikal Mhm, klasik kan mhm. dengan ciri dengan garis-garisnya Banyak dia menentukan garis, pattern. tarikan, iya, Ya, pattern, ini kan cuma heeh. masalah perspektif. Sebenarnya kan intinya ketemu angkanya sama. Iya, Gitu. oke. Yang penting kalau beli, kita beli bareng. Karena apa? Sebenarnya Iya. sinyal entry-nya mirip-mirip. Semua ada sama. Mhm. Cuman ada Mhm. plus minus memang. Kalau di sana bentuk channel tuh lebih tergambar ya kalau saya bilang ya. Di Mhm, classical mhm. tuh paling favoritnya adalah bikin upper channel. Wah, ini sama dalam channel Mmm, still iya, uptrend gitu. Kalau ini kan iya. lebih ke bisa untuk short term trade gitu sebenarnya karena udah ada Ah hah, ah. garis-garisnya ngasih resisten gitu. Ah hah. Sama Java kita di duet analisis sama-sama ngomongnya buy gitu. Oke, sip, akur ya. Akur.
Let's say Jadi coba minggu kita move ke minggu depan kita sukseskan Java. ya, aku nggak ada barang, Ji, ini mesti ini, Ketahuan banget yang ada barang di antara kita berdua adalah siapa. gua nggak punya barangnya Java. Oke, kita coba ganti ke Cepin ya. Oke, dari Cirisa dulu ya, Oke, sip. Cepin. Ya. Nah, Cepin ya. Nah, pattern. Heeh, Si Java ini, menyambungnya tadi sedikit aja. Ternyata ada pattern parallel channel hijau ini yang udah di-breakout oleh si Java dan, target ultimate-nya mudah-mudahan ada di sekitar 1.800-an Bro, oke, target lebih 18.20 jangka ya. panjangnya ya ini ya. Ya, tapi but of course sekitar 17.20 sampai 17.50 nih level previous high-nya kita lihat-lihat aja dulu. Mudah-mudahan dia masih kuat untuk, sedikit lagi nafasnya sampai 18.20. Ya, lumayan sih, walaupun nggak 10%, but maybe like 5 to 6% masih ada mudah-mudahan, ya. Iya iya. Tapi sekitar 17.50-an mungkin kita udah lihat-lihat untuk cicil jual bertahap kalau si Java ini mogok. Iya. Oke. Sekarang mau lihat Cepin ya. Oke. Ya. Nah, Cepin. Nah, ini agak beda-beda dikit, agak beda lah sama Java. Ya, agak beda dikit betul, tapi kalau dicari pattern-nya saya rasa bisa. Kalau saya lagi mau cari pattern untuk jangka pendek, jadi ini time frame-nya dikecilin. Nah, area resistance-nya jelas di sini. Oke, kemudian apa yang dia breakout? Pola apa? Ada pola. Oke, sama. Seperti kurang lebih seperti ini. Eh, untuk jangka pendek, begini jalannya, dan channel atasnya adalah seperti ini. Nah, oke. Ya. Oke. Iya, ini saya tebelin. Ini adalah lower channel dari tren naik jangka pendek yang sudah mulai dibentuk oleh Cepin ya. Jadi posisi harga sekarang sudah ada di atas ketiga moving average. MA10-nya udah nge-cross ke atas MA20, ini namanya golden cross. Dan ya MA50 jalannya paling lama, but hopefully sebentar lagi dia akan nyusul ke bawah. So dalam sebuah tren naik, posturnya 3 moving average ini ke atas semua, yang paling atas itu yang time frame-nya paling kecil, 10, 20, 50 ya. Ini yang akan mendukung sebuah uptrend yang sehat, oke. Tapi moving average itu adalah lagging indicator. So, kalau kita nungguin si, MA50-nya ke bawah dulu, artinya kita nungguin uptrend-nya itu benar-benar kuat fondasinya baru kita masuk, mungkin harganya udah kemana mana gitu. Moving indicator ini sedikit ini ya info mengenai moving average Iya. adalah lagging indicator. Jadi dia paling bagus dipakainya ketika harga udah mulai ngetrend gitu. Tapi kalau misalkan masih sideways kayak gini nih Iya. mendatar gitu, dia agak bingung, bikin belibet. Kalau kayak gini nih ya juga nih, dia sideways bikin bingung, agak belibet. Baru ketika harga mulai ngetrend, nah ini posturnya ke atas dan barisannya teratur, yang kecil di atas 10, 20, 50 ini baru mendukung suatu uptrend. Gitu. Oke, so hopefully dalam waktu dekat si Cepin punya uptrend akan segera dirapiin dan didukung oleh moving average-nya. Nah, tapi melihat kondisi saat ini looking good, Cepin minggu depan mudah-mudahan akan dia coba lagi untuk sampai ke resisten 6.600. Kemarin closing 6.350. Oke, jangka pendek 6.600 dulu ya. Dan kalau parallel channel ini tembus, maka next target adalah di sekitar 7.000. 6.950 sampai 7.000. Angka bulat Iya. itu akan jadi resisten psikologis dan selanjutnya 7.100. Nah, ini kan polanya parallel channel ya teman-teman yang hitam ini. Mhm. Kalau misalkan si Cepin ini tembus atau breakout, apa tadi saya bilang 6.600-nya, maka target dia adalah kita hitung target naiknya ke berapa. Nah, ke Iya. situ ternyata akur dengan level previous high di 7.100. So,
Ya, jangan bilang bahwa technical analysis klasik ini adalah sekedar, tarik garis ngasal gitu, ternyata enggak. Human behavior atau pergerakan, harga itu sendiri bisa diprediksi pattern-nya, melalui aliran TA klasik ini, gitu. Confirm Jadi lah itu tujuh sebenarnya ribu confirm kan istilahnya. confirm ya, Heeh. betul. Kalau kita sorry, kalau si Cepin bisa tembus 6.600 maka jalannya ke 7.100 itu sangat visible. Oke, sip. Gimana kalau menurut Genesis, Bro? Oke, Apakah coba juga terlihat 7.100? muncul kan? Yes. Oke, sip. Oke. Nah, Cepin. Nah, ini agak beda karena sama Java ya sebenarnya. Nah, Mhm, Cepin ini sebenarnya ada previous top box di sini 6350 yang saat ini sebenarnya posisi closing-nya pas banget di top box di resisten. Nah, memang bagusnya sama dia udah di atas semua garis nih. Jadi di atas garisnya yang 3 bulan, sebulan dan seminggu. Jadi sebenarnya secara garis dia sudah mulai reversal. Nah, mhm, target sama, kalau kita lihat previous high ini, kalau saya emang lebih gampang pakai previous high. Kalau Ci tadi pakai tarik garis dari channel, ternyata angkanya sama. Jadi mmm, itulah magic number-nya teknikal klasik kan. iya, Ya, ini mhm, kan 7.100 dengan 6.900 sampai atau 6.950. Nah, iya, angkanya sama nih. Nah, ini area resisten nih, area targetnya. Saat ini mhm, sebenarnya volume juga bagus ya, 2,11 kali. Jadi memang kalau besok di atas 6.350 nih potensi up sebenarnya sampai ke level ini kita lihat uji lah ya. Volume mhm, sih mendukung sih gitu. Java juga temennya kan udah breakout gitu kan. Nah, Cepin mhm, juga volume ada emang di resisten mepet-mepet nih, tapi kalau kita lihat volume dengan lihat temennya sih kemungkinan besar dia juga ikutan gitu. iya, Bener kan Ci ya? Kurang lebih nih yes, heeh, kita sama-sama melihat poultry ini mhm, next week iya, jadi saham watchlist lah ya. Teman-teman juga boleh oke, ikut sip, pantau nih. heeh, Gitu. Mungkin poultry itu aja, kita coba next kita lihat saham yang teman-teman request. Nah, ini dia ngomong nih, PPNBM, Ci. Kan lagi hot tuh. Bukan banget nih. sorry. Jadi pada beli mobil nggak nih, ya kan? PPNBM. Oh, Nah, iya PPNBM, heeh, PPNBM 0%, ya. Biasa orang lihatnya mhm, Astra nih, ya kan? Yang big cap-nya, yang pantauannya untuk di otomotif. Nah, mhm, 26 Februari, sebenarnya Astra terindikasi sempat oversold atau jenuh jual, ya. Dark green nih di mhm, GPS kita. Atau di LSI mhm, mungkin dia juga sama. Nah, mhm, tapi yang saya kurang suka sebenarnya adalah overshot dia cuma 1 hari, besok udah mulai ada reversal. mhm, Biasanya saya lebih suka saham tuh kalau overshot, dia overshot-nya iya, beberapa hari dulu gitu sampai bikin mhm, base, baru dia mulai mhm, reversal. Itu biasa buat saya mmm, itu pattern price movement yang itu lebih enak buat masuk gitu. Kalau ini kan oh, iya, dia dia langsung, ada reversal point terus sempet mhm, cross di atas garis cherry atau garis kejadian seminggu ya, yang jangka mhm, pendek kan jangka pendek, tapi kembali ke bawah lagi. Belum terlalu kuat lah ya, karena bentuk postur garis juga sama, dia masih ke bawah semua gini. Nah, paling mhm, bagus sih nanti ketika poinnya adalah dia breakout garis ungu nih, atau garis sebulan nih, kita dibilang red line ya, di atas 5.770-an. Nah, itu baru Astra confirm reversal. Saat ini sih masih downtrend sebenarnya gitu. iya, Ya, tapi PPNBM apakah sentimen positif? Mungkin aja, mungkin dari sisi pattern kita berharap dia ke 5350 lagi baru mantul ya, jadi membentuk 2 kali support testing kali ya, jadi istilahnya ya, gitu. Mungkin kalau dari kita sih Genesis masih wait and see sih. Semain sempat kita oke, call di sini spec buy, stop loss-nya di iya, sini, ya tapi karena nggak jadi manjur gitu kan, masih spec buy kan, mhm. jadi ya kita masih lihat di support-nya dulu. So far hari ini sih tidak ada signal ya, jadi masih wait and see. Masih wait and see dulu ya, oke, Oke, coba kita mhm. ke teknikal klasik ya, Cilisa. Kalau ke klasik, oke. Kalau ke klasik, aku jujur berharap nih pada sentimen positif katalis dari, PPNBM 0% ini. Hmm, Nah, di depan udah Astra? iya, ini agak beda nih, Udah? kelihatan tuh ada garis Iya, supportnya nih. iya. Astranya dari, March tahun lalu, waktu kita pas nyemplung ke bawah 4.000 ternyata sudah menjalani uptrend.
dalam pola parallel channel yang hitam. Nah, Astra kemarin ketika di harga 53.500 ini, di sini nih pastinya kan Bro Hadrian juga ikutan nyerok nih ya, walaupun Mhm. masih spekulatif nih di sekitar 53,5 kemarin. Ternyata, memang, sekitar area support dari level previous low dan dia punya RSI sudah berada di area oversold banget, udah sampai angka 30. Oke, Iya. ya beranilah kita coba ambil karena secara tren besarnya ini Jarang-jarang udah di di Astra iya, jarang-jarang itu. heeh, Astra udah nyampe lagi ke lower channel-nya. So, ya oke lah, give it a try lah, biarpun juga ini menarik banget untuk beli Astra di 53,5 gitu ya. Nah, masalahnya memang kalau saham ini baru turun dalam, dia kan nggak bisa langsung rebound dengan cepat gitu ya. Tapi, sentimen positif dari PPNBM ini kesannya perfect timing. Kenapa? Si Astra ada di support dan dia butuh suatu, fundamental story atau justifikasi untuk bisa recover dari level support lower channel-nya ini. Nah, memang last Friday dia masih agak ragu-ragu, tapi mungkin dengan Dow Jones naiknya, hampir 600 poin, minggu depan dia udah males nih di bawah lagi, bisa segera naik ke atas MA10, ada di sekitar angka 6.000, 5.600, maaf maaf. Ya 56 MA10 di ya 5.600. 5.600, heeh. MA20-nya di sekitar angka 5750, 7, heeh, 5,0. 5750. Ini Astra masalahnya udah di support lower channel-nya gitu loh. Dan, uptrend-nya masih oke. Masih oke. Jadi heeh, jika ini adalah, mini double bottom, maka untuk target jangka pendek, jika Astra bisa breakout 5.700, maka we are hopeful Astra akan ke, nah itu pas Level berapa 6 tuh? ribuan ya. Yes, 6.000-an, 6.050 lah, antara 6.000 sampai 6.050. Short Ada term garis target lah ya, resist, short term target. yes, short term target. Tapi syaratnya lewatin dulu 5.700, ya. Jika ini adalah double bottom mini dan neckline-nya ada di 57, sekaligus MA20 juga di situ. Breakout 57, maka jalan ke 6.000 sampai 6.050, di mana di sini akan sekaligus ketemu dengan garis resisten yang pink ini dan MA50. Nah, MA50 itu jangan di-underestimate ya, karena, pretty powerful, baik sebagai support maupun resisten. Yes, Ya, setuju. jalannya bertahap lah, tapi untuk short term, we are hopeful, aku rasa Hadrian juga setuju bahwa Astra bisa balik lagi ke 6.000. Ya nggak, Bro? Kalau ini gue ada posisi Ci, gue setuju. Oh, oke. Gue ada posisi. Nah, karena Oke, Astra menurut aku mudah-mudahan. ya support channeling semua Iya, dari semua mendukung, sentimen betul, juga mendukung. Jadi heeh, ini iya, layak layak lah, layak. oke, sip. Nah, buat investor Astra, jangan dilego dulu simpanan Astranya, eee, dia masih dalam jalur pendakian yang benar, belum tersesat, belum tergelincir jalannya dari, uptrend channel ini, Mhm. so masih hold ya. Oke. Iya. Oke, next saham ini pertanyaannya yang saya sempat lihat juga Ci, Excel. Mhm. What do you think? Nah, Excel, Excel. komunikasi ya? Iya, Oke, infrastruktur. sektor telkom. Wah, untung banget kamu point out ke saya, ternyata posisi Excelnya juga Nah, lumayan cantik. actually ternyata Ya, gambar Cirisa sama kita mirip teman-teman nih. mhm, Dia lumayan cantik nih. ada support-nya Iya, gitu. betul, ada supportnya di sekitar 2190 ini ya. Ini statusnya spekulatif buy, jelas. Ya. Tapi tunggu dulu, jangan terlalu nafsu dulu, jangan langsung taruh, all in semua Oh di no, situ. spekulatif, Iya. spekulatif, spekulatif. Iya, spekulatif dan, money management wise, ini harusnya sekitar 30% dulu. Nanti kalau dia udah lewat MA20 nih Bro, Mhm. sekitar di atas 2240, nah, baru kita tambah beli. I see. 2270 lewat, hajar lagi. Nah, Reverse up, barulah, reverse up. ya, baru jalannya, agak leluasa menuju Garis kuning. 2450. Iya. Iya, 2450 nanti ketemu MA50.
which is sama dengan previous high 2450. Yes, itulah. Confirm ya, kurang Kar lebih di level itu nanti short term target ya iya, 24.50. short Nah, term, kita perlu cara tuh betul. 24.50. Nah, ini Mhm. kalau, batasin resiko previous low yang sebelumnya itu di angka berapa ya? 2.100 ya kalau nggak Previous low sebelum yang ini nih, iya, heeh. 2120, iya, Ya, kurang lebih kalau resiko ya, jebol ke bawah itu, nah teman-teman betul, kalau saya sih lebih irit traktir si ya, bos Excel aja lah, ya bayar ya. beri pulsa aja udah. Iya iya, Nah betul. nah, oke coba aku Oke, lihat so di kalau Genesis gimana coba? Will see, gini sih, share Ya, screen, set, Excel. Kita beda software ya, Cici Metastock, aku ya, it's okay. masih AMI Broker. Mhm, mhm. Ya ini, kemarin tanggal berapa nih, 23 Februari, dia terindikasi mulai rebound dari oversold. Jadi sebelumnya nih udah berapa hari nih ya, dari tanggal 17 Februari, oversold 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 dan di sini muncul segitiga itu maksud aku di resist itu spekulatif beli, spek buy, karena dia momentumnya sebenarnya udah mulai reversal, dari oversold udah Mhm, mulai naik gitu. Nah, memang mhm. nih mirip kayak Astra ya, habis naik Iya, masih konsolidasi ya, karena emang kalau teman-teman sampean downtrend itu jangan ekspektasinya langsung naik begitu, biasanya enggak. Justru betul. habis Mhm, downtrend dia konsolidasi dulu, butuh waktu, kumpulin kekuatan, baru dia bisa punya kekuatan naik yang cukup besar gitu. Kalau langsung mhm. naik besar, biasanya itu cuman temporer gitu. Nah, ini nggak apa-apa, emang Excel kita udah incar, udah spekulasi beli di level 2190, di bawah 2.200 sudah sempat masuk bertahap beberapa kali ya kan. Nah ini kalau kita lihat resistnya 2270 nih top box kita atau garis grabnya 2250. Jadi confirm ya sama seperti teknikal klasik. Iya, Tembus di betul. sini 2270 baru potensial up ke level. Nah ini sama nih. Previous high-nya 2450, garis kuning kita Mhm. lemon 2460. Jadi kurang lebih target kita sama nih 2450 Oke, 2460. sip. Ya, Mhm. jadi teman-teman nggak usah bingung, kok di level tertentu sebuah harga itu slow down atau turun. Itu karena teknikal klasik atau sistem trading pun menemukan angka yang sama gitu dalam target Mhm, target mereka gitu. mhm. Ya, jadi kurang lebih Excel sama. Oke, Ya, mungkin sip. saham terakhir nih, Ya. permintaan teman-teman, HMSP, Ci. Ah, rokok ya. Kemarin Ngerokok sempat nih. naik udah 7%. Iya, Terus, tiba-tiba agak agak kemudian tiba-tiba melempem lagi. iya, HMSP nih sejak kasus cukai turun-turun dia Mhm, belum ada, reversal point. Nah, tapi kemarin 2 hari lalu sebenarnya sudah ada reversal point nih tanggal 4 Maret. Dia naik mhm. dengan volume 3,4 kali dibanding rata-rata volume 20 harinya. Jadi sebenarnya Iya, kemarin pun Jumat dia koreksi tapi masih di atas level top box dan betul, garis candle MA50-nya. tuh. Iya, kalau Cici Kalau kamu MA50 bilang top box ya? Kalau aku bilang MA50, iya. MA50 kalau MA50 di sini, garis kejadian 3 bulan Mhm, 1436. Jadi ya mirip-mirip box dengan garis mhm. 3 bulanan mirip-mirip, tren jangka panjang 3 bulan mirip-mirip. Jadi Oke, sebenarnya sip. koreksi kemarin ini koreksi sehat menurut kita. Iya, Masih still betul. fine, jadi malah masih Mhm. potensial lanjut. Karena dia Ya, kebayang nggak sih dulu-dulu nih mau nembus garis Grab gagal, mhm. garis Grab gagal, garis Grab gagal, garis Grab gagal, sampai 9 kali saya hitung dia mau mencoba tembus garis 1 bulan itu gagal terus. Sampai akhirnya tembus, tembus juga Mhm, garis yang MA50 Cici atau mungkin garis kejadian terbanyak 3 bulan kita, sisi-sisi mhm, dikit dan nangkring di atasnya. Jadi menurut saya ini ngayak beli, trading buy gitu. mhm. Oke. HMSP, tahu mungkin Cici ada fundamentally atau ada news apa terkait HMSP atau secara teknikal metastock? Kalau news antar cukai itu kadang on and off ya. Entar Mhm. dibilang ada, entar dibilang belum ada, ya well, eee, kita sebagai teknikalis sejati, saya gitu, News just, lebih memilih bumbu doang kan iya, sebenarnya. lebih memilih untuk ngelihat chart aja deh gitu. Oke, kita coba lihat yang Karena mhm, teknikal kasih Cici. kan iya, ini Gue udah di senang depan tuh bisa udah lihat belum? channel-channel Cici soalnya jarang-jarang Share gue bisa screen. lihat. Oke, sebentar, share screen. Nah, udah di depan HMSP? Sebentar saya stop share dulu. Oke. Nah, sudah. Nah, Ya. tuh kelihatan tuh Oke, channel hitamnya HMSP. tuh. Ya, mhm. Channel hitamnya di situ.
dan kemarin harga ya menurut saya cuma sekedar uji support karena dia jelas masih nangkring caket, nangkring cantik di atas MA50. Low-nya kemarin 14.30 persis ya. Nah, Dan, teman-teman, pakem pakem technical analysis di, HMSP ini jelas kepakai banget karena kalau kita lihat perilaku dia sebelumnya nih, kalau boleh saya point out, eee, triangle triangle yang pink, nih sebentar, triangle oke. yang pink, nah itu saya highlight ya yang tebel nih, triangle yang pink, konsolidasi dia ketika breakout membawa dia sampai ke harga 17.80, on point, accurate gitu ya, tercapai. Nah, moreover, dia punya downtrend channel yang warna hijau ini, saya tebelin sekarang. Nah, oke, pasangannya yang ini, oke udah tebel, membawa dia ke targetnya yang juga akurat di sekitar 1930 ini. Jadi, ya whoever market maker-nya HMSP atau market atau well, sesama teknikalis yang trading di sini benar-benar make pakem-pakemnya pattern di HMSP gitu ya. So, sekarang kita melihat HMSP berjalan di parallel channel yang hitam ini, well kalau gitu saya juga berharap bahwa HMSP, kalau menuju ke 1.500 lagi sih itu udah piece of cake gitu, Bro. Ya, malah 15.10 itu sih piece of tembus cake, heeh. oh tembus itu, ungunya berikutnya di 1680 sama Iya, 1770 oke, ya. tunggu sebentar. Kalau dia berhasil tembus 1.510-nya, 15.10-nya tembus nih ya, Heeh, maka potensi kenaikan akan berada di 1.700. I see. Kalau support kurang lebih 1400 ya, 1.700. support support terdekat ya, Ci, ya? Support terdekat, wait Di sebentar. garis, Nah, merah ungu itu kan ini yang sebentar, yang horizontal hitam tebal ini, nah target naik dia kalau tembus. breakout, Oke. parallel channel di atas 15.10. Eee, support terdekat MA50 di 14.30. Ya, 14.30 support terdekat. Iya. Support kuatnya mungkin Eee, 1400 ya kayaknya support kelihatannya ya? kuatnya 1.400 betul, heeh. Heeh. Karena Ada sama kayak 2 previous lapis low-nya moving kan average di sebenarnya. sini. Heeh, Mhm. I see. Dan Oke. di sini ada gap, di 16.70 ada gap nih, bulan Desember kemarin dia bikin gap ya. Heeh, Ya sekalian berarti tutup gap 16.70, kemudian 1.700 tercapai, ya udah rela belum untuk taking profit di situ? Kalau sampai ke 1.700, udah ikhlas belum? iya. Karena Kita ini Ci, ditraktir kalau makan. aku sempat lihat tren Mhm, secara jangka panjangnya HMSP, dia pada oke, umumnya ya Ci, setiap bulan Mei itu cenderung ya, dia ada poin kenaikan. Karena tiap itu dia bagi dividen. Mei. Oh betul, Dan iya, dividen HMSP itu selalu gede dividen lumayan, yieldnya. heeh, Iya, betul selalu betul, besar. Ya nggak tahu selalu perusahaan lumayan. apa mungkin karena udah sunset industry dia, Mhm, bagi yes, dividennya lumayan loyal gitu iya, ya. iya Sehingga betul bulan betul, Mei gudang relatif garam juga aku ingat, selalu kasih dividen gede, betul, iya dia dan tiap bulan gudang Mei garam juga, dan tiap bulan Mei. Jadi pas ulang mhm, tahun dapat dividen iya. dapatnya. Gitu. Dan, ada idiom kan yang bilang, "Sell in May and go away." Itu sebenarnya ada hubungannya sama, dividen itu, Bro. Oh, Jadi, bukannya cuma sekedar perkataan yang, enak aja pantun nih gitu. Maksudnya gini, karena pemberian dividen itu sering-sering di bulan Mei, jadi, ketika investor itu investor asing terima dividen itu and then dia bawa, uangnya ke luar negeri. Nah, maka terjadi capital flight, itulah yang namanya sell in May and go away karena akan, pemberian dividen besar and then kemudian terjadi capital flight dari dalam negeri karena investor bawa pulang lagi duitnya keluar gitu. iya. Ya gitu sih penjelasan ilmiahnya. Iya, sekedar notice juga dividen Mhm. tahun ini buat kita dalam negeri, investor lokal dapat 0% ya, Ci? Kalau nggak Apa salah pajaknya? iya, kalau nggak salah ya. Oh iya? Iya, Sri Mulyani kalau nggak salah ketok palu deh,
Tapi untuk, Oh iya betul, untuk heeh investor heeh, lokal betul tapi betul. ya, untuk lokal Iya, investor ya kalau investor nggak salah. lokal, betul Heeh. betul. Iya, kemarin baru ada, itu udah confirm apa belum? Nanti kita coba cek Pas ya, tapi kayak kalau nggak salah confirm deh, dia udah ada ini, udah ada, udah ada keluar, patungan, udah ada iya, ininya? udah ada keluar patungannya. Oh, oke, sip. Tapi setahu Wow, aku kalau nggak salah baru lokal investor, tapi teman-teman nanti boleh cek lagi, berita validnya o di ini, heeh. oke, Oke, sip. mungkin itu aja Ya. teman-teman, ini udah lumayan juga nih kita, banyak HMSP diskusinya. dari Genesis emang udah ya tadi belum Sudah ya? Ci, Belum sudah Ci. keluar? Oh, oke, sip. Kita kurang lebih mirip-mirip kok, nyampenya Heeh, sama 1.700 juga heeh. ekspektasinya, karena Boleh request satu nggak dari aku? oke oke. Minta tolong liatin itu dong, Adaro. Cool, nah Wah, cool ada stocks tuh. nih. Coba share screen dulu. Cold stocks juga belum kemana-mana nih Bro. Sedangkan harga coal-nya udah mulai picking up dalam beberapa hari ini. Iya, di atas $80 Nah, kan per metric ton. Ini mhm, sebentar coba. apakah, sudah dekat tanda-tandanya dia mau nendang? Apalagi kan kamu pakai Bollinger Band tuh udah mulai merapat ya kan? Nah, ini udah muncul ya chart-nya ada kok ya. Oke, udah. Nah, ini sebenarnya sideways-nya yang aku suka, Ci. Dia udah oversold, di bawahnya sempat dark Mhm, green, tapi dia nggak langsung mhm. reversal. Dia bikin base dulu gitu loh. Aku Yes, bilang heeh. ngandasan, aku bilang jadi dia Iya, ngandasan, Bollinger-nya udah mulai menyempit gitu ya. Nah, ini heeh, memang mengerucut, betul. ya sideways ini nggak kurang lebih 1, 2, 3, 5 lah nih level, Iya, mhm. breakout level Penentu. dia untuk kita Mhm, entry sebenarnya. Di sini masih iya, konsolidasi areanya. Ya kok mau nyicil-nyicil oke. beli is okay, resikonya kan Heeh, tinggal batasi di bawah bottom box, tapi nanti iya, entry level yang harusnya ada, good money management masuk di atas 1.235 nih. Kemarin 1.235 sempat oke. testing doang tuh. Wah, aku bilang, "Wah, kalau Mhm, tembus nih trigger-nya udah confirm nih." Sayangnya kemarin masih mhm. masih malu-malu lah. Iya, Tapi benar. tapi dia punya volume transaction itu Heeh, meningkat loh, kan dulu 0,46 iya, kali, kemarin picking up 1,2 ya? kali Mhm, iya, volumenya mhm, mulai, besar, sedangkan udah mulai uji resisten tuh. Nah, iya. kalau breakout janjian, "Ci, Oh, kalau bye." Udah kalau pasti breakout bye. kemana nih targetnya nih? Nah, kalau aku lihatnya garis kuning nih, garis, lemon 1.300, berasnya 1.300 ya 1.300. kurang lebih. Oh, oke. Ya, yang target konservatif aja dulu, yang gampang-gampang dulu ya, target Iya. deket. Oke. Boleh lihat teknikal Cici, Adaro. Adaro boleh. Share screen, terakhir lagi kita. Soalnya harga commodity coal-nya udah mulai picking up. Sahamnya emang masih Oh, malu-malu. Nah, sama Bro, kurang lebih. Kalau buat saya trigger-nya ada di angka, nah ini tarik garisnya ketara banget di sekitar sini. Ya, kalau si Adaro ini confirm closing, besok naik lagi ke atas 12.20, buy. wah dia udah lebih dekat tuh. Ya mirip-mirip lah ya. Heeh, Lihat, mirip-mirip baik. lah, Nah, oke. ini Ini triangle ya. ini garis, iya, triangle. Ini garisnya juga kalau misalkan saya agak rapiin sedikit ya, well cuma masalah kemiringan sudut dikit lah. Iya, iya. 12.20 sampai 12, Ya dua belas iya ribu dua puluh, 12.20. 12.35 Ya ah, sama lah, mirip-mirip. heeh, Heeh. 12.35 mirip-mirip lah. Nah terus, agak lancar jalannya menuju 12.7, 12.80, and then MA 50-nya ada di 1.310, ya sama, Ya kamu kan tadi mirip-mirip 13, 1.300 ya. Heeh. iya, 13.10-an, iya 1.300. Nah, Iya. soalnya nanti kan MA 50-nya pelan-pelan turun ke bawah. Ya, kita ketemu di situ. Ini aku ada, kemarin sempat beli keluar masuk ya, tapi masih potensi nyicil lah ya. Ini breakout nih kita Mhm, harus udah confirm trading buy sih. iya. Mhm. Jangan lupa nih pasang Dan trigger buy aja nih. iya sip, tinggal nunggu aja nih, stay tune ya. Kalau Iya. RSI bilang dia udah, momentumnya udah picking up nih. Nah, Oke. ini udah naik nih kalau menurut RSI bilang ya. Tapi of course untuk alasan prudensial, kehati-hatian, money management wise akan lebih mantap kalau kita beli ketika dia sudah berhasil, Di atas triangle ya. breakout 12.20 sampai 12.35, ya. Oke, oke. Mhm. Oke, Oke, sip sip. teman-teman. Nah ini, Mhm, oke mungkin stop share sebentar. Oke. iya, mhm.
Oke, teman-teman, ini adalah duet analisis sebenarnya. Jadi duet analisis. Jadi Oke. kayak penyanyi duet, nah itu juga analisis bisa duet sebenarnya. Ya. Berkolaborasi dengan menggunakan karena ini, saya percaya dalam dunia trading itu sebenarnya nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi itu seperti dunia seni, masing-masing punya perspektif. Tapi Mhm. lucunya yang technical klasik itu mereka sering menemukan magic number, angka-angka yang mirip-mirip. Jadi sebenarnya teman-teman kalau belajar ABC nih, pas dikolaborasi gitu ya, angkanya mirip-mirip loh. Even ada yang pakai Fibonacci retracement atau ada yang pakai ilmu moving average atau nanti ada yang Aun ada segala macam. Hasilnya mirip-mirip gitu. Bahkan ada yang RSI dengan MACD atau segala macam mirip-mirip juga Iya. sebenarnya entry point-nya gitu. Nah, itu teman-teman thank you Cirisa udah Zoom Sama-sama, sama Bro kita. Adrian. Nah, Cirisa Ya. mungkin ada biasa dihubungi lewat apa? Ada YouTube channel atau ada Instagram? Enggak, Instagram, Liza_Camelia_. Oke, Li nanti saya tampilkan heeh, di bawah ini teman-teman. nanti tampilkan aja di bawahnya. Heeh. Ya itu aja sih social media. Enggak, belum main TikTok. Belum main TikTok, oke. Tapi Belum. kan kita udah main loh, Ci. Ya minimal Oke. joget-joget lah ya. Iya, aku udah lihat, heeh. I see. Oke, thank you Cirisa atas Oke, waktunya. Mungkin sampai ketemu sama-sama. di lain video. Oke, Mhm. see you. Oke, thank you. Thank you. Yuk, bye-bye.